Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Octavian, NIM 610 Aerobel PJKT. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching atau pembelajaran mikro berkaitan dengan lompat jauh. Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya para siswa baris terlebih dahulu. Kedua tangan, kanan kiri. Gerak. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya saya Bapak absen dulu ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi kemarin kita mengenai pembelajarannya yaitu adalah lari sprint. Untuk materi kali ini yaitu lompat jauh. Ada yang sudah tahu mengenai apa itu lompat jauh? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, lompat jauh. Saya akan ceritakan sedikit ya mengenai sejarah singkatnya lompat jauh. Jadi, lompat jauh itu sudah ada pada kompetisi Yunani kuno, yaitu pada tahun 708 Masehi. Nah, kemudian kompetisi yang resmi itu ketika pada Olimpiade modern, yaitu pada tahun 1896. Nah, awal lompat jauh ditemukan yaitu bertujuan untuk digunakan latihan militer. Nah, jadi pada tahun itu, pada saat itu juga militer itu dilatih untuk bisa lompat jauh mungkin. Jadi mungkin tujuannya untuk melompati parit atau jurang. Namun sekarang ini lompat jauh itu dialihfungsikan atau dikembangkan menjadi olahraga prestasi. Jadi seperti saat ini kita sudah tahu bahwa lompat jauh saat ini sudah dilombakan di mana-mana, seperti Asian Games, kemudian Olimpiade, kemudian antar pelajar pun ada seperti Popda atau Pomnas dan sebagainya. Oke, baik, itu tadi mengenai sejarah singkat mengenai lompat jauh itu. Jadi sekarang kita ke materi yaitu mengenai lompat jauh. Lompat jauh bertujuan untuk berpindah tempat dengan cara kita melompat dengan gerakan secara horizontal. Nah, dengan catatan pada saat kita melompat, tolakannya itu menggunakan satu kaki, yaitu menggunakan kaki yang paling kuat. Nah, dalam tolakan itu tentunya ada awalan terlebih dahulu mengenai kita berlari, kemudian menolak dengan kaki yang paling kuat. Kemudian ketika menolak itu kita menolaknya secara horizontal atau parabola, jangan ke atas, karena sudut yang paling efisien ketika kita melakukan tolakan itu adalah kurang lebih 45 derajat. Nah, setelah kita melompat kemudian melayang di udara, kita mendarat. Nah, itu yang disebut beberapa teknik dasar dalam lompat jauh. Itu yang pertama awalan, yang kemudian kedua mengenai tolakan, kemudian ketika melayang, dan yang terakhir itu mendarat. Itu tadi mengenai 4 teknik dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, itu awalan, tolakan, melayang, kemudian mendarat. Nah, mengenai ketika melayang, kita akan mempelajari 3 gaya. Gaya yang pertama yaitu mengenai gaya jongkok atau gaya ortodok, yang kedua gaya menggantung atau lenting, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau nama kerennya itu walking in the air. Nah, gaya jongkok itu seperti gaya jongkok itu lebih tepatnya kita seperti jongkok tapi kita melayang. Jadi kita menekuk kaki seperti menjongkok di udara, kemudian kita mendarat dengan kedua kaki. Nah, kemudian gaya menggantung. Nah, gaya menggantung itu kita posisi badan ketika melayang itu tangan dan kaki kita ke atas, ke belakang lebih tepatnya. Jadi posisi tangan dan kaki kita seperti melenting, lebihnya itu. Kemudian gaya yang terakhir adalah berjalan di udara atau walking in the air.
Jadi gaya ini biasanya digunakan para atlet yang sudah profesional karena gaya ini lebih mungkin lebih fleksibel atau lebih worth it digunakan ketika oleh para atlet itu. Jadi gaya ini bisa dikatakan untuk pemula sangat susah. Jadi mungkin nanti saya akan mempraktekkan gaya yang jongkok dan gaya lonting, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi mengenai 4 teknik dasar yang harus kita pelajari mengenai awalan, kemudian tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, pada saat awalan, siswa atau peserta atau siapapun itu awalannya kita menggunakan berdiri bebas. Kemudian ketika sudah berdiri, kemudian memberikan aba-aba wasit atau guru, nanti siswa berjalan terlebih dahulu pelan, kemudian tambahi lari. Nah, ketika sebelum sampai ke tolakan yang akan ditolak itu, kecepatannya lebih ditambah. Jadi ada perbedaan dari awal lambat kemudian cepat. Jangan di awal cepat kemudian lambat, itu akan mempengaruhi hasil tolakannya. Nah, ketika tolakan itu kita menggunakan kaki yang paling dominan lebih kuat, itu lebih atau kaki kanan atau kaki kiri, bebas. Jadi setiap orang kan beda-beda tolakannya. Nah, di situ nanti siswa atau peserta itu nanti harus menolak sekuat mungkin dengan gerak parabola. Jangan ke atas, jangan ke depan. Kalau ke atas itu nanti akan mempengaruhi hasil jauh tidaknya tolakannya tersebut. Tapi kalau ke depan, kemungkinan seperti kita ketahui bahwa kalau misal kita menolak ke depan itu nanti akan bahasanya mungkin jatuh ke depan ya, karena kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian ketika pas melayang itu nanti peserta atau siswa harus mampu menyeimbangkan badannya, tentu dengan gaya yang akan dipilih, gaya jongkok, lenting, atau walking in the air atau gaya berjalan di udara. Nah, itu menyeimbangkan badannya agar tidak jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Nah, dengan catatan nanti setelah menggunakan beberapa gaya tadi, siswa harus cepat membalikkan tangan ke depan atau persiapan untuk mendarat. Nah, kemudian pada teknik yang terakhir adalah mendarat. Mendarat itu kita menggunakan kedua kaki, dan tangan di depan. Dengan tujuan maksud kita menggunakan kedua kaki. Kenapa? Karena kalau kita mendarat menggunakan satu kaki, itu nanti akan resiko cedera. Nah, maka dari itu ketika mendarat, siswa harus dengan dua kaki mendarat secara bersamaan. Tidak boleh satu dulu baru yang lain mengikuti. Kita harus bareng. Nah, kenapa tangan harus di depan? Tangan itu kita menyeimbangkan. Karena kalau kita tangan di belakang atau tangan di samping, itu akan mempengaruhi keseimbangan tubuh juga. Jadi mungkin nanti siswa harus lebih jeli ketika nanti saya praktekkan ya, agar nanti kita juga mengurangi resiko cedera. Oke, baik, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar tubuh lebih kuat dan kita terhindar dari cedera. Oke, pemanasan dipimpin oleh Udil, silakan. Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai ke materi, berikut merupakan gerakan atau contoh pemanasan sebelum dilakukan lompat jauh. Seperti biasa, untuk pemanasan peregangan tangan, kemudian peregangan pada leher, kemudian peregangan juga pada kaki kanan kiri, dengan maksud tujuan untuk membuat kaki, tangan, serta leher tidak kaku agar terhindar terjadinya cedera yang tidak diinginkan ketika nanti melakukan gerakan lompat jauh di lapangan. Adapun pemanasannya lebih difokuskan ke arah kaki. Karena apa? Karena kaki lebih dominan atau bebannya yang paling berat ketika melakukan lompatan jauh ini. Hanya dari itu pemanasannya lebih banyak ke kaki.
Namun tidak melupakan juga untuk anggota badan lain ikut dilakukan pemanasan juga. Kemudian diikuti dengan pemanasan dinamis. Pemanasan di yang pertama menggunakan tangan ke atas ke bawah, kemudian tangan diregangkan ke samping kanan kiri, lalu kita melakukan letter S, dan tak lupa juga kita melakukan gerakan dinamis rotasi ke arah kaki bagian mata kaki. Setelah gerakan dinamis, peserta siswa dianjurkan untuk melakukan jogging terlebih dahulu atau lari-lari kecil dari nanti. Nah, kemudian setelah siswa jogging selama beberapa menit, kemudian siswa dibariskan menjadi satu persatu atau langsung 3 untuk melakukan sprint dengan start berdiri. Pemanasan ke inti. Pemanasan lebih ke arah penguatan kaki. Seperti pada video berikut, merupakan video siswa melakukan gerakan seperti melompat dengan satu kaki secara bergantian ke depan. Siswa melakukan gerakan sebagai berikut. Tujuannya untuk melemaskan kaki-kaki yang masih kaku akibat dari pemanasan tadi yang mungkin masih belum maksimal. Nah, kemudian ada pun pemanasan mengenai penguatan kaki untuk mendarat, itu siswa dapat melakukan gerakan seperti ini: mengayunkan tangan, kemudian melompat dengan kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki, dengan kaki ketika mendarat sedikit ditekuk. Nah, setelah melakukan pendaratan, ini merupakan pemanasan atau simulasi awal siswa akan melakukan lompat jauh. Jadi siswa berlari, kemudian lompat dengan satu kaki menggunakan kaki paling dominan, dan mendarat menggunakan kedua kaki secara berulang-ulang. Baik, tadi kan siswa sudah melakukan pemanasan seperti yang saya arahkan. Kemudian kita akan mengaplikasikan ke lapangan sebelum kita merangkai ke seluruh rangkaian teknik dasar tadi. Jadi kita akan mengaplikasikannya per teknik-teknik. Nah, di sini nanti siswa melakukan pemanasan juga di sini. Kita aplikasikan langsung ke bak pasir. Untuk lapangan sendiri saya akan jelaskan. Jadi untuk panjang lintasan dari awalan sampai ke tolakan itu kurang lebihnya 30 sampai 40 meter. Nah, tapi berhubung di sini jarak sana nggak ada, nanti saya sudah ada di sana, kurang lebihnya ada 35 meter. Nah, untuk papan tolakan dengan bak pasirnya itu berjarak kisaran 1 meter. 1 meter. Nah, ini tadi sudah. Kemudian untuk bak pasirnya itu panjangnya 9 meter, kemudian untuk lebar 2,75 meter. Baik, tadi kan kita sudah melakukan pemanasan berkaitan dengan awalan, menggunakan lari, sprint, kemudian tolakan, kita sudah melakukan pemanasan tadi. Nah, kita akan mengaplikasikan mengenai cara mendarat. Nah, mungkin gerakannya sebagai berikut. Ini siswa berdiri di papan tolakan dengan kedua kaki. Kita melakukan ayunan seperti pemanasan tadi. Nah, nanti siswa harus melompat ke bak pasir. Diusahakan harus bisa. Jangan takut, ini cuma jaraknya 1 meter. Yang penting berani. Oke, jadi gini. Tangan ayunkan dulu ke belakang. Sedikit dibungkuk. Langsung lompat dua kaki.
Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tata cara di tolakan lompatan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misal kita melompat dengan tolakan kaki seperti ini, kaki depan melewati garis tolakan paling belakang, ini akan didiskualifikasi. Walaupun banyak kaki kita yang ada di papan, namun ini melebihi, ini akan didiskualifikasi. Nah, kemudian yang kedua akan didiskualifikasi ketika kaki belum menyentuh tolakan seperti ini. Kaki kita belum menyentuh tolakan, tapi kita sudah melakukan tolakan dengan kaki kanan maupun kiri, itu akan didiskualifikasi. Nah, untuk sahnya tolakan, kita kaki harus seperti ini, akan lebih baiknya, karena kaki kita sudah banyak yang menyentuh tolakan, sehingga kita akan lebih maksimal ketika melakukan tolakan itu. Kalau kayak gini gimana? Nah, gini juga masih sah, namun akan kurang maksimal ketika melakukan tolakan, soalnya tolakan kita lebih jauh daripada kita menggunakan kaki yang berada di sini. Begitu. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi mengenai empat teknik tadi di rangkai jadi satu, saya akan menjelaskan mengenai gaya yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Itu ada dua, gaya ortodok atau gaya lompat jongkok, kemudian gaya yang kedua adalah penting atau gantung. Berikut contoh gaya ortodok atau gaya jongkok ya. Baik, jadi tolakan tadi mengenai gaya ortodok atau gaya jongkok. Gaya jongkok itu kita mengusahakan kaki seperti jongkok, tapi ketika kita melayang dan kemudian mengarahkan kaki ke depan untuk bersiap mendarat, tentunya kaki yang satu juga mengikuti, sehingga nantinya ketika kita mendarat menggunakan kedua kaki. Itu gaya jongkok. Dia mengusahakan kaki kita jongkok ketika melayang. Jangan lupa tangannya tetap di depan untuk menyeimbangkan. Kita menyeimbangkan tolakan. Belakang dulu, kemudian ke depan. Oke, yang kedua mengenai gaya lenting. Oke, berkaitan dengan gaya lenting. Jadi tangan dan kaki kita ketika melakukan lompatan, ketika melayang di udara, tangan dan kaki kita ke belakang seperti melenting. Seperti ini. Dengan posisi bagian perut itu agak ke depan dan kaki ke belakang. Nah, contoh bentuk latihannya mungkin sebelum kita melakukan gerakan bisa di tempat seperti ini. Dengan catatan nanti ketika kita melompat, kaki harus secepat mungkin diarahkan ke depan lagi untuk persiapan mendarat. Baik, berikut contoh gerakan, tolakan, dan gaya lenting. Disimak baik-baik ya. Iya, Pak. Baik, jadi anak-anak gini, ini nanti Bapak akan mempraktekkan secara keseluruhan 4 teknik dasar yang kita pelajari tadi. Jadi nanti setelah Bapak melakukan prakteknya, nanti siswa bergantian melakukan secara bergantian ya. Jadi sebelum mempraktekkan, mungkin anak-anak bisa di sana dulu, nanti melihat Bapak melakukan beberapa gerakan, 2 gerakan, yaitu ortodok dan gerakan melenting atau gantung. Oke. Yuk. Oke anak-anak, tadi itu bentuk rangkaian 4 teknik dasar dengan gaya jongkok ya. Baik, berikut Bapak akan praktekkan lagi dengan gaya menggantung atau lenting.
Oke, tadi mengenai rangkaian belajar pada pertemuan kali ini, untuk catatan evaluasi, tadi masih banyak yang melakukan gerakan ketika melayang masih salah, kemudian pada tolakannya juga masih ragu-ragu karena dari awal sudah terlalu cepat larinya, kemudian ketika hampir sampai tolakan kecepatannya malah menurun, itu mempengaruhi lompatannya. Nah, untuk tolakannya juga tadi kaki sudah bagus, banyak yang sudah sesuai, tapi ada beberapa yang didiskualifikasi karena tadi ragu, takut, dan terlalu banyak mikir. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di situ aja ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum. Baik, nanti kita akan ulang kembali materi di minggu depan ke pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum akhiri, karena kita tadi mengawali juga menggunakan berdoa, jadi untuk akhirat juga kita tutup dengan berdoa juga. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya, kemudian masih kepada siswa-siswa yang sudah mencoba dan berani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.